polemik pedagang Jembatan Merah Plaza JMP 2 terus bergulir. Karena itu, Kejaksaan Negeri Kejari Tanjung Perak Surabaya akan menyelidiki dugaan korupsi aset PT Pelindo. Akan kami pelajari dugaan korupsinya, kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanjung Perak Surabaya, Jemi Sandra SHMH, Kamis tanggal 25 April tahun 2024. Untuk diketahui, JMP2 melalui PT Lami Citra Nusantara menyewa aset PT Pelindo untuk dijadikan pertokoan grosir. Para pedagang, yang menyewa stand diharuskan membayar ratusan juta hingga miliaran rupiah, belum termasuk biaya perawatan servis cas. Diduga menurut informasi dari pedagang ada tunggakan kurang lebih 15 miliar, sehingga PT Pelindo menghentikan kontrak kerjasama dengan PT Lami Citra Nusantara. Karena kontrak sewa lahan PT Lami Citra Nusantara ke PT Pelindo bermasalah, para pedagang diharuskan mengosongkan pertokoan JMP2. Deputi Humas dan Umum PT Pelindo Regional 3 Randy Fendi kepada awak media membenarkan hal tersebut. Menurutnya, ada sebuah wan prestasi dari PT Lami Citra Nusantara, sehingga telah dilakukan kesepakatan kedua belah pihak, pengelola JMP akan melakukan pengembalian lahan atau aset JMP kepada Pelindo. Sebelumnya terdapat wan prestasi piutang yang tidak terbayar atau menunggak uang sewa aset dari Lami Citra sebagai manajemen JMP2 kepada Pelindo pemilik aset lahan sehingga akan dilakukan pergantian manajemen pengelola JMP, ujar Randy Fendi. Kan ada yang beli setan 200 juta, 300 juta, dan seperti ini, terus muncul ini bisa dijelaskan Mbak, mumpung sudah ada ini antara pihak PT Lami Citra dengan pedagang. Mungkin dari jenengan kan mewakili pedagang. Masalah itu saya nggak tahu, jelas gini. Dulu suami saya yang beli stand kedua itu sebelum beli. Oh, beli stand kedua? Iya, dua itu kan masalah KPR. 2014 sebelum beli itu sudah saya tanya, ayah beli ini, ayah ini kan JMP mau habis, ayah pertimbangkan, ini diperpanjang apa orang? Ini bukan uang kecil ya, uang besar. Separuhnya kita uang utang. Sampai sekarang suami meninggal, saya menanggung utang. Tidak Bu diperpanjang. Sungguh ya, sungguh Bu. Pikiran sing mateng ya. Ini bukan main-main ya. Sampai itu saya, itu suami meninggal. Seminggu sebelum meninggal dia pesan sama saya, Bu, JMP ini mau perpanjang. Nah gitu. Terus akhirnya saya sampai JMP ini perpanjang. Saya juga bingung. Ini gimana saya nanggung utang, nah gitu kan. Sedangkan dulu bapak ayah bilang katanya mau diperpanjang bisa, ya gitu kan. Ya oke saya beli, saya turuti juga. Ya itu, terus saya COVID itu nggak salah, saya tanya ke orang kantor, Pak, apa benar JMP ini diperpanjang? Iya Bu, dalam proses. Ya saya lega, saya bilang sama anak-anak, terus nggak apa-apa ini sudah diperpanjang. Apa yang kamu punya? Jualan aja untuk nambah modal, biasanya untuk bayar utang operasional ya. Terus ini ada lagi dia sebutkan bahwa ini saya sudah nyurati kepada PT Lami Citra mengenai perpanjangannya ya. Nah ini adalah asli nih yang ditujukan kepada pemilik stand semua ya, legal. Ini dia sebutkan dalam rangka berakhirnya sertifikat HGB nomor sekian yang merupakan alas hak dari JMP2. Bersama ini kami mengundang Bapak Ibu berkenan datang pada Jumat 15 Desember untuk rapat. Boleh nggak saya menjadi pertanyaan, PT Lami Citra dengan selembar surat ini menutup mall yang begitu besar? Ya kan, saya bertanya ini. Tanpa proses hukum, tanpa melalui ketentuan hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia. Negara kita ini kan negara hukum dalam hal ini ya. Saya sama ibu-ibu, para janda, semua yang membiayai untuk keluarganya yang sudah yatim piatu, anak-anaknya, saya hanya membantu dengan itu. Dalam kurun waktu sebelumnya apakah tidak ada sosialisasi pemberitahuan lisan Ya, maupun tulisan? Pemberitahuan cuma ini aja, satu lembar. Itu pun waktu puasa sudah Selembar atas nama Jasa Mitra. Bunyi pemberitahuan apa Pak? Bunyi pemberitahuan menindaklanjuti surat PT Lami Citra nomor sekian tahun 2004, tanggal 1 April 2004, itu kita tidak dapat perihal tentang berakhirnya operasional Jembatan Merah Plaza 2 disebabkan tidak
disetujuinya permohonan perpanjangan sewa lahan jembatan Merah Plaza oleh PT Pelindo perseroan berikut disampaikan. 1. Bahwa PT Jasa Mitra Properindo selaku manajemen pengelola menyampaikan dengan berakhirnya masa pemakaian hak maka gedung akan kami hentikan operasionalnya tutup mulai tanggal 20 April tahun 2024, ya kan? Berkaitan dengan berakhirnya operasional bila para penghuni yang akan mengeluarkan barang-barang dapat menghubungi kantor manajemen pengelolaan pada jam kerja Senin sampai Jumat. Ya, ini dibuat dia tanggal 4 April. Tenggang waktu untuk mengeluarkan pun sangat Minim. Jadi Sangat kita minim. nggak ada persiapan buat ngeluarin. Tapi Ibu ini stanya beli ya? Punya mama. Beli, Mama beli. Mama beli. Harganya berapa, Bu? Ya, kan. Baik. Iya, nggak apa-apa. Yang sini sama sana. Sini Baik. berapa? Mbak, Sementara, secara status JMP2 sendiri, lanjut Dedi, selaku legal JMP2, merupakan sewa dengan diberikan hak memakai yang berakhir di tahun 2021. Pada saat itu, PT Lami Citra Nusantara sudah membuat pengajuan ke PT Pelindo Persero selaku pemilik lahan, namun hak guna bangunan HGB atau sewa lahan tidak bisa diperpanjang. Alasan lain, karena ketika itu kondisi pasar sudah mulai sepi. Karena pada tahun 2021 kita tahu semua pada saat itu COVID, sehingga sangat tidak bijak ketika kita harus melakukan penutupan pada saat COVID, dan kondisinya kita tahu semua dengan adanya online shop itu kondisinya mal-mal ini semua mengalami sebuah dampak yang pedagang ini mengalami penurunan sangat luar biasa, terang Dedi. Tanggal 30 Maret ya? 30 Maret sudah dapat surat dari yang dimana atas pemakaian tanah ini sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Jadi beban biayanya pun dibebankan kepada kami mulai tahun 2021 sampai hari ini. Nilainya sangat besar. Semakin ini panjang, ini semakin biayanya jalan terus. Kami menyampaikan bahwa kepada pengelola untuk segera mensosialisasikan terkait perihal segera dilakukan pengosongan dan pemutusan aliran listrik. Karena biayanya jalan terus. Kalau memang mau bertemu Pelindo, monggo ajukan sendiri. Saya juga mau ikut karena saya juga memiliki stand ini. Kami sama-sama. Karena ini semakin jalan, Pak, kami tidak mampu untuk bayar. Kami tidak mampu untuk bayar. Karena kalau ini dan ini pun nggak mungkin kami bebankan kepada panjenengan ini. Biaya pengelolaan juga semakin jalan listriknya. Tidak seimbang dengan yang buka. Kami makanya memahami. Kalau yang buka itu 20 listriknya ini untuk satu gedung, Bapak Ibu membayangkan. Transparansinya. Iya, makanya transparansi seperti apa ini? Transparansinya nggak ada. Coba buat surat transparansi. Kan kalau didudukin bareng kan enak semua. Sebenarnya waktu ketemu di sini itu kan juga kita sampaikan bahwa beberapa kali dari pihak developer ini ketemu dengan Pelindo, nilai yang disampaikan itu sudah tidak mampu untuk kita untuk menjalankan periode yang akan datang. Karena nilainya juga sudah tidak mungkin. Nilai yang setinggi itu dan okupansi yang terjadi di JMP2 itu nggak sampai 20%. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.